Apaan sih lihat-lihat terus? Kamu perempuan jahat. Kamu harus tanggung jawab. Kamu mati. Kamu siapa? Berhenti kamu. Ibunya Raka kan? Iya. Ini ada apa sih? Hah? Ini Pak, gerobak saya Pak, ditabrak ibu itu Pak. Pergi kalian, pergi. Sana pergi. Kamu harus anterin Mama ke hotel ya. Mama pengen bersih-bersih nih, sekalian ganti baju. Aduh, Mama sendiri aja ya. Aku sama Robi tuh mau cari Aldi. Mama tahu Aldi ada di mana. Aku mau ngobrolin soal Kejora. Kejora? Kenapa? Aku sempat baca kalau anaknya Kejora itu masih hidup ya. Benar? Iya, Mas. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Awalnya dari keinginan Kejora, Mas, yang pengen mindahin makamnya Fajar ke sini. Cuma pas ternyata kita sampai di sana, makam dibongkar. Di situ tuh nggak ada sama sekali tulang belulang atau apapun bentuknya deh. Kosong aja, Mas. Benar-benar cuma tanah aja udah. Kok aku nggak dikasih tahu? Aku kan papanya Kejora. Ya, maaf ya, Mas. Aku pengen ngasih tahu sebenarnya, cuma aku nggak mau lagi ada ribut-ribut sama Mbak Tias, Mas. Apa aja lah. Aku kan papanya Kejora. Aku perlu tahu apa yang terjadi sama anaknya Kejora. Iya, Mas. Maaf kan aku diminta maaf. Aku nggak gitu lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ada hal lain lagi yang aku nggak tahu. Aku cerita nggak ya soal mobil Kejora yang sempat dibom? Kamu kok diam? Nggak ada yang kamu tutup-tutupin dari aku kan? Sebenarnya ada cerita sih, tapi Apa? yaudah aku cerita aja, Mas. Cerita aja. Soal mobil Kejora. Kemarin tuh mobilnya Kejora sempat ada yang pasang bom, Mas. Apa? Ini mobil yang ada dan meledak di perkantoran itu bukan? Iya. Lo, Mas, tahu beritanya? Tunggu. Itu mobil Kejora, tapi korbannya laki-laki. Iya, itu Raka, Mas, di dalamnya. Jadi gini, Raka itu sama Kejora nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya mereka kayak tukeran mobil gitu. Terus tiba-tiba mobilnya meledak. Dan Raka akhirnya di rumah sakit, Mas. Kemarin sempat kritis, tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai membaik sih. Udah nggak cedera parah. Kenapa nggak lapor polisi? Udah lapor polisi dan sekarang lagi diusut juga sih sama pihak polisian. Cuma ya itu, Mas, pelakunya tuh sampai sekarang masih belum diketahui siapa karena pertama nggak ada saksi. Terus yang kedua, kejadian itu tuh nggak ketangkap sama CCTV, Mas. Nanti aku bantu cari pelakunya. Aku akan kirim ya bodyguard untuk Kejora. Mas, bodyguard gak usah. Sekarang kan udah ada Raka. Raka sama Kejora itu sekarang udah pacaran, Mas. Oh ya? Iya. Oh, bagus dong. Ya bagus makanya. Nanti malam kita makan malam bersama, ya? Ajak Kejora. Biar aku suruh Widodo ajak Raka. Papanya Raka. Loh, kamu kenal, Mas? Kenal. Yang lebih penting adalah aku mohon selalu libatkan aku di dalam kehidupannya Kejora dan kamu. Ya? Apapun itu. Iya, ya boleh banget lah, Mas. Aku juga mau sebenarnya, cuma kalau nanti Mbak Tias tahu dan marah. Nggak usah pikirin itu. Urusan Tias biar urusanku, ya. Kamu dan Kejora itu urusanku. Kejora anakku.
Setelah ini aku kasih tahu Widodo supaya kita makan malam bersama, ya. Alina, coba kamu lacak si Adit pakai aplikasi di handphone kamu deh. Oh iya. Ayo cepetan. Dapat nih, Mah. Di mana? Tuh kan. Di sungai yang biasa buat mancing. Ya udah, cepetan kita ke sana. Halo. Di tempat pemancingan? Iya, sungai. Nanti saya Sherlock. Bawa Aldi. Aldi, ya? Nggak usah Aldi, biar aku aja. Nanti kamu kena asapnya, batuk, ya? Ntar lagi juga jadi kok ikannya. Udah matang belum, Tante? Iya, sebentar lagi ya. Kamu mau bakar bareng Tante? Yaudah sini, kamu pegang yang ini ya. Oke, jangan maju, sini aja. Sambil ituin, situ. Udah ada yang matang ya? Nih, dapat ikan lagi nih. Oh iya. Cukup nggak kayaknya? Kamu pasti udah lapar ya? Aldi awas nak. Jangan dekat. Awas. Tante, Ya. aku pengen deh mancing sama Mama. Tapi Mama udah nggak bisa. Iya, Mama kan lagi sibuk kerja, jadi belum bisa nemenin Aldi. Nanti juga bisa kok pasti ya. Aldi sabar aja ya. Tante kan juga kerja, tapi sama ayah sama adik. Aldi, itu ikannya udah matang tuh yang satunya. Aldi mau cobain nggak? Ya? Cobain ya, enak ini loh. simpan di sini aja ya. Ini buat Aldi sama Nah, Tante itu dia. Kejora ya. Kayaknya siniin aja nih. Enak banget nih kayaknya nih. Mau icip nggak? Udah mateng banget itu. Biar anget. Siapa kalian? Kami diperintahkan untuk membawa Aldi pulang sekarang juga. Kalian tenang aja. Aku ayahnya. Nanti Aldi, aku antar pulang ke rumah mamanya, ya? Pokoknya kami harus membawa Adi pulang sekarang juga. Jangan gitu dong. Santai, ya. Kalian tenang aja. Kan tadi gue udah bilang. Gue yang akan antar pulang, ya. Jadi nggak usah gini caranya. Aku takut. Iya. Jora, kamu pergi dari sini. Dit. Gak apa-apa, kamu pergi dari sini sekarang. Jora, pergi dari sini. Aduh.
Udah jangan nangis dulu ya, jangan nangis ya. Papa nggak kenapa-napa kok, Papa pasti baik-baik aja ya. Aku takut, Tante. Iya, Tante di sini kok ya. Tante di sini sama kamu ya. Kamu tenangnya, jangan takut ya. Ya Allah, bagaimana bisa Adit melawan mereka? Aldi sayang, kamu tunggu di sini ya. Kamu tutup mata, jangan sampai ngeliat ke depan, ya. Oke, tunggu sebentar ya sayang ya. Biar Tante lihat papa kamu dulu, ya. Itu benar-benar gak seimbang. Aku harus bantu Adit. Jora, ayo kita pergi dari sini. Aldi tenang ya sayang ya, tenang. Udah gak kenapa-napa kok. Tuh papa aja gak kenapa-napa kok, ya. Udah. Iya Aldi, papa nggak kenapa-napa ya sayang ya. Papa baik-baik aja ya. Jadi Aldi udah dong sayang, nggak usah nangis ya. Bu Jora, ini sudah keterlaluan. Mereka sampai buat Aldi sampai ketakutan seperti ini. Aku harus lakukan sesuatu. Ini bahaya buat psikologis Aldi. Dit, sabar dulu. Ya jangan emosi, sabar dulu. Kamu bisa pengajuan untuk peninjauan hak asuhnya Aldi lagi kok, ya. Dit, Adit. Bu Jora. Aldi, Tana. Sepertinya banyak bocor. Bahaya banget deh. Aldi. Alina, jangan Alina. Alina, stop Alina. Kamu jangan begitu sama Aldi. Diam deh, Dit. Kamu itu nggak boleh deket-deket sama Aldi. Lupa sama putusan pengadilan. Iya, aku tahu. Tapi di sini posisinya kamu yang salah. Kamu yang sudah lalai buat Aldi luntang-lantung seperti itu. Udah diem. Untung ada Kejora. Dit. Kali ini kamu saya maafin ya. Lain kali jangan pernah coba deket Aldi atau Alina lagi. Gue nggak butuh maaf lu, Rob. Ya. Dan di sini lu ngapain ikut campur? Aldi itu anak gue. Karena kamu buat khawatir Alina. Hah? Jadi ini semua salah gue? Maksud lu seperti itu? Sebaiknya lu cek baik-baik sama Alina. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Gue kasih tahu sama lu ya, Rob ya. Lu jangan sok peduli. Tapi lu sendiri nggak paham masalahnya. Saya pegang keputusan pengadilan. Di pengadilan, kamu nggak boleh deketin Aldi atau Alina. Hah? Jelas kan? Bisa komit kan? Bisa kan? Lu pikir gue takut? Gue juga bisa, Rob. Melakukan pengajuan banding ke pengadilan. Gue bisa minta Aka soal Aldi. Udah. Lu mau apa? Cukup. Adit kasihan dong Aldi. Udah, jangan lihat kalian ribut terus kayak gini. Kejora. Udah, kamu tuh nggak usah ikut campur. Papa. Aldi, Kamu mau saya laporin polisi karena udah nyulik Aldi? silakan Tante, silakan laporin polisi. Biar polisi tahu siapa yang salah di sini. Mau coba-coba kamu sama saya? Silakan Tante, kalau menurut Tante seperti itu. Kalau sampai Komisi Pelindungan Anak tahu Kak Alina kayak gimana, Aldi nggak akan bisa dipertahanin Tante. Kurang ajar kamu ya. Tante. Tante pikir aku bakal nyerah, hah? Aku nggak takut sama Tante. Awas kamu. Yuk. Kejar, kamu nggak apa-apa? Kejora, sebaiknya kamu pergi ke kantor. Kamu bisa naik taksi online. Iya, aku harus pergi ke kantor, Dit. Udah telat banget ini. Jangan deh. Kamu jangan ke kantor naik taksi deh. Nanti aku takutnya anak buahnya Robi itu nggak ada kamu. Itu bahaya. Kamu tunggu sebentar. Bentar.
ngapain, Dit? Adit, ngapain lagi di telepon? Halo Raka. Halo, kenapa telepon gue? Raka, tenang dulu ya. Kejora itu ada sama aku. Kejora sama lo? Iya, ini di jalan. Lu bisa nggak jemput ke sini? Gue kirim live location, ya? Kenapa Kejora bisa sama Adit? Ya, thank you ya. Jora, aku perbaiki ban mobilnya ya. Iya. Dit, aku harus nungguin di sini. Iya, tunggu aja bentar ya. Pasti Raka akan datang kok. Oh ya, Kejora. Aku minta maaf ya. Karena sudah libatin kamu dalam masalahku sama Alina. Nggak apa-apa, Dit. Aku cuma kasihan sama Aldi. Ngeliat orang tuanya ribut terus. Aldi itu bukan. Yuk, jadi nanti malam saya mau ajak makan malam keluarga. Ajak Raka. Saya ajak Kejora dan Willa. Karena mereka sudah jadian tuh. Jadi Agung udah tahu Raka sama Kejora pacaran. Tapi kalau makan malam bareng, gimana reaksi Ratih nanti? Kenapa? Oh, jangan bilang sama saya kalau kamu belum tahu Raka dan Kejora jadian. Bukan begitu, Pak. Saya sudah tahu kalau Raka dan Kejora jadian. Ya, saya setuju untuk makan malam nanti, Pak. Malah saya rasanya nggak sabar untuk jadi besannya Pak Agung. Oke. Nanti malam pokoknya saya tunggu. Baik, Pak. Ratih nggak boleh datang. Kalau dia datang, takutnya Agung akan ngenalin wajah Ratih pas dulu Agung nabrak lari anakku. Itu tamu saya di ruang meeting. Suruh ke ruangan saya aja, ya? Oke. Sampai nanti malam ya. Baik, Pak. Kejora, kamu ngapain sih di sini? Nanti aku ceritain ya. Dit, kenalin. Kejora sekarang udah jadi pacar gue. Selamat ya. Semoga kalian bahagia. Dan semoga hubungan lo ini tidak lo jadiin sebagai siasat lo untuk balas dendam untuk keluarga lo. Lo nggak perlu ngomong kayak gitu ya. Karena lo gagal dapetin Kejora. Atau lo stres dan frustrasi karena rumah tangga lo tuh berantakan dengan Alina. Iya. Maaf, sayang. Gue cuma minta sama lo jaga baik-baik Kejora. Lo nggak usah benerin. Orang mereka gue bentar lagi datang. Oke, sayang. Kita pergi bentar lagi. Apa maksud omongan Adit tadi ya? Kenapa Adit nuduh Raka jadian sama aku buat balas dendam? Ada apa sih ini sebenarnya? Jangan-jangan Kejora lagi mikirin omongan Adit tadi soal balas dendam. Aduh, gimana nih? Semoga aja Kejora nggak curiga. Kamu kenapa, Kejora? Kepikiran soal omongan Adit tadi? Kamu nggak nyesel kan pacaran sama aku? Iya, aku mikirin soal Adit yang ngomong kayak gitu tadi sama aku. Apa ini ada hubungannya sama mama kamu yang tiba-tiba nggak suka sama aku? Kenapa kamu jadi panik kayak gitu, Raka? Kamu nggak pernah loh kayak gini sikapnya sama aku. Raka, aku minta kamu jujur ya sama aku. Kamu nutup-nutupin apa?
Ya jelas saja aku panik. Ternyata kamu lebih percaya Adit sama aku. Jangan-jangan kamu masih cinta lagi sama dia. Bisa aja kan Kejora, dia ngomong kayak gitu karena dia tuh cemburu sama aku. Raka, aku kenal Adit. Aku memang udah ngelupain Adit, tapi aku tahu banget Adit nggak mungkin asal nuduh kayak gitu. Dan kamu itu sahabatnya loh. Loh, maksud kamu aku bohong gitu? Ya enggak, aku nggak bilang kamu bohong. Tapi kenapa tiba-tiba Adit ngomong kayak gitu kalau nggak ada alasannya? Kamu jujur deh sama aku. Jujur apa lagi sih Kejora? Aku nggak bohong, aku nggak tahu apa-apa. Enggak. Aku yakin kamu pasti nutupin sesuatu kan? Ada yang nggak kamu ceritain ya sama aku? Kamu nggak percaya sama aku? Aku nih pacar kamu sendiri, Kejora, kamu gimana sih? Raka, awas! Ah! Ya ampun, Raka. Hati-hati dong. Lagian kamu ngapain sih emosi kayak gitu teriak-teriak sama aku? Aku cuma nanya loh sama kamu. Karena aku tahu sikap kamu tuh berubah. Jawablah sama aku yang jujur. Nutup-nutupin apa coba? Nggak ada yang aku sembunyiin kok. Nggak ada yang aku tutup-tutupin kok dari kamu. Aku nggak bohong apa-apa. Sekarang gini deh. Selama bertahun-tahun kita bareng-bareng. Aku nyakitin kamu apa enggak? Enggak kan? Tapi tolong dong ngomongnya nggak usah teriak-teriak sama aku kayak gitu. Bisa kan? Iya. Iya. Ya udah. Nggak usah dibahas kayak gitu lagi. Maafin aku Kejora. Aku belum bisa cerita yang sebenarnya. Tapi satu yang harus kamu tahu. Aku nggak akan pernah nyakitin kamu seperti Adit nyakitin kamu. Aku percaya sama kebaikan kamu, Raka. Kalau kamu mau jahat sama aku, kamu nggak mungkin mau mengorbankan nyawa kamu buat aku kemarin. Tapi, kenapa aku ngerasa kamu nutupin sesuatu dari aku? Aku harus cari tahu supaya aku bisa tenang dan yakin. Aku mau ketemu Papa. Aldi, udah dong, stop dong sayang, udah ya. Kamu kalau kayak gini terus mama tuh jadi pusing, kepala mama sakit. Iya, kamu kenapa sih? Ngapain ketemu papa coba? Kamu jangan rewel deh. Kasian tuh Mama Alina, lihat tuh, pusing tuh, kasian tahu. Udah Alina, tahan emosi kamu. Mending kamu cerita apa adanya sama anak ini, biar dia paham. Aldi, kamu harus dengerin mama ya. Kamu gak usah ketemu lagi sama papa, gak usah ketemu lagi sama Tante Kejora. Ya, dengerin mama ya. Kenapa, Ma? Soalnya Tante Kejora itu jahat banget jadi orang. Kamu nggak tahu Tante Kejora itu jahat? Kan Tante Kejora tuh yang bikin Mama sama Papa berpisah. Nggak mungkin, Tante Kejora itu kan baik. Ih, jahat banget. Tante Kejora jahat banget. Kamu baru kenal sama dia kan? Masa udah bisa bilang baik sih? Tante Kejora tuh jahat banget jadi orang. Pokoknya Aldi mulai sekarang nggak boleh deket-deket sama Tante Kejora. Aldi sekarang kerjaannya harus jagain Mama Alina ya. Tuh lihat tuh, Mama Alina tuh pusing tuh, kasihan tuh. Ya, jagain Mama Alina ya. Berarti Tante Kejora jahat ya? Iya, jahat banget. Mulai sekarang kamu jauhin Tante Kejora ya. Jangan main sama Tante Kejora lagi. Kamu harus rawat Mama Alina. Janji ya? Aldi, makanya Aldi janji sama mama ya. Aldi nggak akan ketemu sama papa atau Tante Kejora. Karena mereka tuh jahat sama mama. Ya? Iya, Ma. Ya udah kalau gitu, Aldi sama mama ke kamar sekarang. Ya sayang? Bi, aku ke kamar dulu ya. Ma. Oke. Mama tidur ya biar nggak sakit. Iya sayang. Mama jangan nangis. Aldi maafin mama ya. Mama tahu mama tuh selalu sibuk kerja.
Makanya Mama jarang nemenin Aldi. Terus Aldi jadi kesepian. Aldi mau ya maafin Mama. Nggak apa-apa, Ma. Mama kan kerja nggak cari uang. Aku harus bisa bikin Aldi sayang terus sama aku. Dan aku nggak akan biarin Adit dapetin Aldi. Makasih ya sayang, udah ngertiin Mama. Ya, sekarang Aldi bobo siang yuk sama Mama. Astagfirullahaladzim. Aduh Jora, untung kamu gak diapa-apain sama Tante Tia sama Alina. Iya Bu, alhamdulillah aku masih dilindungi sama Allah. Udah ya, lain kali kamu gak usah lagi ikut campur urusan mereka. Kamu tuh sekarang udah harus tahu posisi kamu tuh apa. Yang ada malah bikin kamu makin tertekan kan? Iya Bu, aku cuma kasihan sama Aldi. Aldi sendirian di tengah hujan, di tengah badai Bu, buat nyari papahnya. Dan aku juga kasihan sama Adit. Aku tahu banget gimana rasanya dipisahin sama anak sendiri Bu. Iya Ibu paham. Tapi kan... Tapi apa Bu? Tapi kamu... masih cinta sama Adit? Enggak, Bu, aku enggak. Aku udah gak pernah inget dan cinta lagi sama Adit. Ibu kenapa nanya kayak gitu? Soalnya Ibu lihat kamu kok kayak bahagia banget ya habis ketemu sama Adit. Enggak Bu, aku udah gak ada rasa apa-apa sama Adit. Aku cuma bahagia aja ketemu sama Aldi. Aku tuh ngerasa kalau aku udah deket sama Aldi, hati aku tuh tenang. Aku nyaman banget Bu bisa di samping sama Aldi. Ya mudah-mudahan kamu jujur ya sama Ibu. Karena gimana pun juga sayang, kamu harus jaga perasaannya Raka. Kamu kan sekarang udah di pacarnya dia. Iya Bu. Oh iya, Ibu lupa mau ngomong sama kamu. Tadi Ibu ketemu sama papa kamu, terus dia katanya mau ngajakin kita makan malam bareng sama Raka juga. Kamu ikut ya, siap-siap sekarang. Ya, oke. Yaudah aku siap-siap dulu ya Bu. Robi, makasih banget ya. Tadi udah nolongin tante dari para pemulung yang jorok dan kotor itu. Sama, makasih udah bantuin kita cari Aldi. Sama-sama, Bu. Dasar perempuan sombong. Saya akan pastikan kesombonganmu itu akan berakhir secepatnya. Robi ada di sini. Tumben. Pa, Ada sesuatu sama Alina? kamu harus tahu ini. Tadi Robi bantuin kita nyari Aldi karena dia diculik sama Aditya dan Kejora. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Nggak mungkin Kejora itu menculik Aldi. Kenapa kalau aku ngomong selalu nggak didengerin? Kamu ngebelain si Kejora yang salah terus. Lihat tuh, si Alina sampai kepusingan di kamarnya. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama Robi. Dia saksinya. Apa betul begitu? Yang saya lihat begitu, Pak. Mereka membawa lari Aldi. Tapi yang paling penting sekarang kan Aldi udah ketemu. Tuh kan? Begini, saya rasa Aldi ini kesepian karena Alina terlalu sibuk bekerja. Bagaimana kalau Alina sekarang di rumah aja? Jadi semua pekerjaan Alina yang ada di kantor biar saya yang handle. Karena gini, kalau misalnya saya pada akhirnya menikah dengan Alina, saya lebih suka kalau Alina menjadi ibu rumah tangga. Gimana, Pak? Pak Agung bisa pegang omongan saya. Saya orang yang tipikalnya pekerja keras. Jadi saya akan bekerja keras untuk keluarga ini. Kalian bisa rileks dan punya waktu untuk keluarga. Ide yang bagus. Tapi coba saya bicarakan dulu sama Alina, ya? Oh ya, nggak apa-apa. Silakan aja. Kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Dan kita nggak perlu khawatir karena saya janji Adit tidak akan bisa mendekati Aldi atau Alina lagi. Mari, Bu, Pak. Mari. Akhirnya kamu dan keluargamu masuk jebakan saya, Agung Subrata. Robi. Agung, jangan-jangan dia dengar.
Ada apa, Pak? Kayaknya dia nggak dengar. Salut saya sama anak muda seperti kamu. Anak muda yang bertanggung jawab. Family man sekali. Ini membuat saya ingin lebih jauh mengenal kamu dan keluargamu. Gimana mereka? Saya mau ajak kalian semua makan malam di rumah saya, ya? Karena saya pikir nggak etis sekali. Kita sudah mengenal sedekat ini. Tapi saya sama sekali belum mengenal keluarga kamu, siapa orang tua kamu. Ajak mereka, ya? Maaf Pak Agung. Orang tua saya sudah nggak ada. Saya yatim piatu sejak kecil. Maaf, saya turut prihatin. Nggak apa-apa. Saya pamit, Pak. Ya. Siapa kalian? Lu harus ikut kami sekarang. Siapa yang nyuruh kalian? Sebenarnya aku malas menerima ajakan Agung untuk makan malam. Orang yang sudah membunuh anakku dan membuat aku jauh dari Tias dan Alina anakku. Tapi demi kelancaran balas dendamku, aku harus menerima ajakannya. Tapi aku harus pastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Karena aku tidak mau Agung tahu dan curiga bahwa aku dendam padanya. Halo? Tias? Tumben. Ada apa nih? Jangan bercanda kamu ya. Aku mana pernah bercanda. Dari dulu juga aku nggak bercanda kalau aku cinta sama kamu, Tias. Dan kalau aku bercanda, nggak mungkin sampai ada Alina, kan? Udah, kamu nggak usah banyak omong ya, Widodo. Aku pengen kita ketemu. Penting. Oh, oke. Boleh. Di mana? Jangan lupa bawa anak kita ya. Biar aku bisa kangen-kangenan. Yuh, enggak. Kita ketemu berdua aja. Nanti aku kasih kamu alamatnya. Sekarang kamu boleh menolak aku, Tias. Tapi sebentar lagi aku pastikan bahwa kamu akan jatuh ke pelukanku bersama dengan Alina anakku. Setelah aku bikin Agung hancur.
ajar kamu, Agung. Kamu yang sudah membuat keluarga saya hancur. Nanti kamu akan tahu siapa orang tua saya. Kamu masih tertarik dapat proyek miliaran rupiah dari Mas Agung? Oh ya jelas aku tertarik. Kenapa? Kamu berhasil meyakinkan Agung untuk kasih aku proyek besar lagi? Itu soal gampang. Aku bisa dengan mudahnya nyetir Mas Agung untuk melakukan apa yang aku mau. Tapi dengan satu hal, kamu harus melakukan sesuatu buat aku. Apa itu? Cari anak palsu buat Kejora. Oke. Tapi kamu harus kasih tahu aku dulu. Di mana anak Kejora yang masih hidup itu? Bukan urusan kamu kalau yang itu. Udah lakuin aja apa yang aku suruh tadi. Setuju? Deal. Apaan sih? Kamu memang perempuan licik, Tias. Tapi aku lebih licik dari kamu. Rahasia kamu ini akan aku jadikan senjata untuk menyerang balik kamu kalau nanti kamu tolak aku. Oke, aku pulang dulu. Tias. Apalagi sih? Aku punya satu informasi penting buat kamu. Apaan? Nanti malam aku mau makan malam sama Agung. Hah? Karena Raka dan Kejora sudah jadian. Itu artinya sebentar lagi kita akan jadi besan. Apa? Kalian mau makan di mana? Kamu nggak perlu tahu karena itu bukan urusan kamu. Kurang ajar kamu ya Widodo. Lagian Mas Agung ngapain pakai makan malam segala sama Kejora dan Raka? Jangan sampai si Widodo sosok deket ya sama Mas Agung. Nanti ketahuan lagi Alina bukan anaknya. Aku harus gagalin makan malam ini. Kejora pasti sedih banget karena aku habis marahin dia tadi. Kejora, aku minta maaf sama kamu. Aku gak bermaksud untuk nyakitin kamu. Sebaiknya aku harus minta maaf sama Kejora. Dan aku harus yakinin dia kalau aku memang benar-benar gak akan nyakitin dia. Bagus. Raka sudah bisa keras sama Kejora. Ini pertanda baik. Artinya Raka masih bisa aku setir untuk hancurin Kejora. Udah Raka. Kamu gak usah sedih. Kamu bisa minta maaf sama Kejora malam ini. Pak Agung ngajak kita makan malam sama Kejora. Malam ini. Serius, Pak? Ya, Papa serius. Raka. Ini waktunya kita untuk bisa masuk dan lebih dekat pada Agung. Sampai kita tunggu nanti kehancurannya dia. Kamu nggak boleh pergi makan malam sama Kejora. Dan kamu harus segera putusin Kejora. Ma, tolong Ma, aku nggak bisa putus dari Kejora, Ma. Aku nggak mau, Ma. Aku sayang sama dia, Ma. Jadi kamu lebih milih Kejora daripada Mama? Lebih baik Mama mati. Ma. Aduh. Mati. Ma, tolong jangan nekat, Ma. Lepas Raka, Mama mau mati. Buat apa Mama hidup? Kamu tuh udah gak sayang sama Mama. Lepas tangannya, lepas. Enggak, Ma. Enggak. Apa? Buat apa Mama hidup? Raka itu harus balas dendam. Mama mau lompat. Enggak. Aku nggak mau Mama mati. Aku nggak mau Mama mati. Biarin Raka, biar Mama. Kamu udah ingkar janji, kamu udah gak sayang sama Mama. Lepas Raka, lepas. Enggak. Rati, kamu tenang dulu. Raka jadian sama Kejora itu untuk balas dendam, Rati. Kita juga makan malam sama Agung nanti. Itu biar agar Agung lengah. Tapi kamu gak bisa ikut, nanti Agung kenalin kamu. Udah, kamu tenang dulu, Rati. Jangan begini, ayo. Mike. Baik Raka,
Mama izinin kamu sama Kejora. Kamu boleh pacaran sama Kejora, bahkan kamu boleh menikah sama Kejora. Tapi ingat, kamu gak boleh cinta sama dia. Hapus rasa cinta kamu sama Kejora. Kamu harus balas dendam keluarga kita. Mama mau lihat Agung menderita. Mama mau lihat Kejora menderita. Jawab. Ayo jawab. Ma! Rati. Mama! Iya. Oke. Raka janji, Ma. Raka akan turutin Mama. Raka akan buang rasa cinta Raka ke Kejora, Ma. Dan Raka akan balas dendam ke Agung lewat Kejora. Raka janji itu. Ayo, Ma. Ayo Raka bantu, Ma. Pak, bantu tolong, Pak. Ayo, Nenek. Ayo. Raka, makasih ya sayang. Makasih. Mama yakin kamu pasti akan pilih Mama. Kamu gak boleh tinggalin Mama. Pengecut kalian. Saya minta kamu jangan pernah deket-deket lagi sama Aldi atau Alina. Atau enggak, kamu saya habisin. Pengecut. Robi, gue bilangin sama lo. Lo gak punya hak larang-larang gue. Lo juga sebaiknya gak usah ikut campur. Karena Aldi itu bukan anak lo, ada gue. Ngerti? Iya. Ngerti. Terus kenapa emang? Mau kamu apa? Mau nantang? Ya. Sikat. Tunggu! Emang lu laki-laki pengecut. Kalau emang lu laki-laki sejati, lawan gue 1 lawan 1. Itu pun kalau lu berani. Kalau itu mau kamu, boleh lepasin. Kalau mau butuh alat ada di sini, bisa pakai alat apa aja, bebas. Ya, kan tadi kamu juga udah lemes dipukulin anak buah saya. Nah, sini. Nih. Gue gak butuh. Kalau untuk cuman ngadepin lo, tangan kosong juga bisa. Saya suka orang sombong kayak kamu. Oke? Kita mulai? Yuk. Ayan juga lo, boy. Oke, yuk.
Gue ingetin sekali lagi. Jangan pernah deketin Aldi atau Alina. Paham ya? Oke? Ya, jabat. Kamu mau kemana? Aku ada janji makan malam. Aku ikut ya. Nggak usah, kamu di rumah aja, tungguin Alina, temenin Ali, ya. Kenapa sih? Ya karena makan malam ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu di rumah aja, oke? Terang aja kamu larang aku ikut. Orang kamu mau ketemu sama anak pelakor itu. Nggak akan aku biarin kamu ketemu Kejora, Mas. Apalagi ada Widodo juga. Udah ya? Aduh Papa. Kenapa? Aduh, kaki aku kelipet tadi keseleo deh jadinya. Papa kamu jahat sih. Kasar banget deh. Aduh. Aku antar deh sekalian ya ke rumah sakit. Yuk, Nggak usah ke rumah sakit, ke kamar aja. Kan ada salep tuh buat anti keseleo. Yang penting kamu rawatin aku aja di kamar. Aku juga nggak apa-apa. Nggak usah ke rumah sakit deh. Iya. Aduh. Pelan-pelan. Sini aja. Oke. Ayo. Aduh, keseleo deh nih. Aduh. Pasti pelakor itu dan anaknya lagi nungguin Mas Agung. Aku harus bikin Mas Agung lupa sama acara makan malamnya. Aduh, sakit banget. Ini udah pelan. Kayaknya kamu nggak usah pergi deh, Pak. Aku butuh dipijit kayak begini biar uratnya nyambung lagi. Biar aku panggil Mina dulu ya, lanjutin. Mau kemana? Pak, mau kemana? Masih sakit nih kaki kiri. Kaki kanan maksud aku sakit. Iya, yang sakit kaki kanan kan? Iya kanan, bukan yang kiri. Kayaknya aku dibohongin nih. Aku harus tes. Ini bahaya ini. Aku khawatirnya nanti kaki kamu retak. Hah? Iya. Enggak, kok nggak retak. Ini salah urat doang. Coba. Enggak, aku telepon ambulans saja. Biar dia cepet-cepet kesini. Enggak, Pak. Nggak usah. Pak. Nggak usah telepon ambulans, nggak perlu. Udah sembuh maksudnya? Enggak, belum sembuh. Belum sembuh, Pak. Cuman Kamu mau bohongin aku ya? Enggak. Kamu pasti kan sengaja kan nahan aku di sini supaya aku nggak pergi makan malam sama Kejora dan Willa? Enggak, emang kaki aku sakit beneran. Kamu tuh. Apa sih? Enggak, kamu nggak boleh pergi. Kenapa sih kamu ngelarang aku pergi? Kamu nggak bisa yang ngelarang aku ketemu Kejora sama Willa. Mereka juga keluargaku. Nggak bisa. Aku nggak akan biarin kamu ketemu sama mereka. Udah lepasin tanganku. Ih, enak aja. Aku nggak akan biarin kamu ketemu Kejora ya. Urusan Alina aja belum beres, kamu udah mau ketemu sama Kejora. Apa-apaan sih? Aku perlu ketemu sama Kejora untuk pastiin pacarnya Kejora itu orang yang baik. Jangan sampai dia salah pilih seperti Alina milih Adit. Adit sama Alina itu kan salah Kejora. Kejora tuh godain Adit terus. Cukup. Sekali lagi kamu hina Kejora, aku ikat kamu. Jangan pergi, Pak. Aku mau pergi kenapa emang? Aku nggak mau. Udah, diam ah. Andai, jalan. Stop, Pak. Aku nggak mau kamu pergi. Nay, stop mobilnya. Ayo, saya pecat kamu ya. Gimana nih, Tuan? Jalan, pelan-pelan. Baik, Tuan. Kurang ajar si Willa dan Kejora. Aku udah suruhin mereka jauhin Mas Agung malah tambah deket. Aku nggak terima. Aku harus kacaukan acara mereka. Ya Allah, udah jam segini Adit masih belum pulang juga. Apa dia ke rumah Aldi ya? Ya Allah, semoga Alina ngizinin Adit untuk ketemu Aldi.
Semoga nggak terjadi keributan. Mana sih Adit? Aduh, Adit. Assalamualaikum. Adit! Adit! Allah! Siapa yang mukulin kamu? Ibu ambilin dulu minum. Adit. Ayo kamu minum dulu nak. Ayo. Ya sayang. Tuh. Ya Allah. Kamu kenapa? Siapa yang mukulin kamu? Kamu yang tenang, Raka. Pak Agung. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Agung udah mengundang keluarga saya untuk makan malam bersama. Iya, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, mamanya Raka kemana? Kebetulan nggak enak badan. Yang benar yang mana? Jadi sebetulnya mamanya Raka ini memang nggak enak badan. Tapi tadi kami mau tinggalkan, kami tidak tega Pak. Jadi kami titipkan dia di rumah neneknya Raka. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Makasih Pak. Tega bener sih orang itu. Lagian dia ngapain larang kamu ketemu sama anak kamu? Bisa-bisanya sih Alina berteman sama orang kayak gitu. Bu, Adit nggak akan menyerah kok. Supaya Adit bisa ketemu dengan Aldi. Ibu senang dengarnya. Kamu terus ya semangat. Kamu harus perjuangkan hak kamu untuk bisa ketemu sama Aldi. Bu. Maaf, Ibu lupa kalau kaki ini sakit. Sakit semua Bu, satu badan. Ibu akan bantu kamu dengan doa. Iya Bu. Semuanya sakit, mintanya mau dipijat. Enggak Bu. Emang sakit. Tapi hati Adit Bu yang paling sakit. Maafin Mama Raka, karena Mama sengaja ikutin kalian diam-diam. Karena Mama mau lihat langsung orang yang sudah menabrak adik kamu. Mana sih Mas Agung? Aduh! Mbak, lihat-lihat dong. Kalau mundur di belakang tuh ada orang apa enggak? Kok main nabrak aku aja sih? Apaan sih lihat-lihat terus? Kamu perempuan jahat. Kamu harus tanggung jawab. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku gak kenal sama kamu. Ada apa nih? Tolong. Kamu harus mati. Aku gak kenal sama kamu. Harus mati. Kurang ajar. Kamu harus mati. Aku gak kenal sama kamu. Harus mati. Kurang ajar. Berhenti kamu.
Ibu ibunya Raka kan? Ya. Jadi dia istri Widodo. Kok aku kayak kenal ya? Tapi di mana? Kamu kenapa sih datang ke sini? Bikin keributan lagi kamu. Aku kan tadi bilang aku mau ikut. Aku nggak mau kamu. Maaf Pak. Mas. Gini. Nanti saya akan ganti rugi semua. Ya? Hitungin aja. Tolong dihitungin aja dulu. Terima kasih Pak. Kita pulang. Ayo pulang. Bu, saya minta maaf atas keributan yang terjadi yang dimulai sama istri saya. Kamu jangan! Kamu jangan! Udah. Bu, maafin istri saya. Ayo kita pulang. Ya. Ayo pulang. Aku tinggal dulu ya. Sini kamu. Kita beresin. Lepas! Papa ini kenapa sih? Pakai nahan-nahan mama segala. Mama tuh mau nyerang Agung sama istrinya. Dia tuh jahat, Pak. Dia sudah membunuh anak kita, Pak. Iya, aku tahu. Tapi nggak begini caranya. Kalau Agung tahu sekarang kita mau apa, yo? Dia nggak mungkin bisa dipenjara, Ma. Kasus ini udah terlalu lama. Kalaupun dia dipenjara, itu nggak sepadan buat dia. Terlalu ringan. Kita harus main cantik, Ma. Jangan gerasa gerusu. Iya, Pak, iya. Jangan hanya masukkan penjara. Itu terlalu ringan. Tapi buat hidup mereka menderita. Menderita, Pak. Iya. Tante, Om, maaf ini ada apa ya? Tante katanya lagi sakit makanya nggak bisa datang ke sini. Mama kenapa sih, Ma, ikut ke sini? Maaf Tante, Tante kesini karena nggak merestui hubungan aku sama Raka ya. Gawat ini. Aku takut Mama akan marah dan gak restuin hubungan aku dan Kejora. Bukan begitu, Kejora. Tante datang ke sini justru mau merestui hubungan kamu dengan Raka. Dan Tante ingin menyampaikannya langsung. Ya ampun Tante, makasih banyak ya. Pasti Mama hanya pura-pura setuju dan akan makin desak aku buat balas dendam ke Agung melalui Kejora. Kamu nantangin aku ya? Aku udah bilang berkali-kali, jangan pernah halangin aku untuk ketemu Willa dan Kejora. Atau apa? Kamu tampar aku, mau pukul aku nih, pukul, tampar. Sampai kapanpun juga aku nggak akan biarin Kejora dan Willa hidup tenang. cuma aku ngomong sama kamu. Aku seperti ngomong sama orang yang nggak punya akal pikiran. Lebih baik aku pergi aja dari sini deh. Emang aku nggak punya akal pikiran? Aku udah stres gara-gara kamu selingkuh terus sama si Willa dari dulu. Aku antar kamu ke kamar ya. Pak. Kalian tunggu dulu di sini ya. Duduk dulu. Ini cincin peninggalan Eyang Buyut kamu. Kamu kasih sama Kejora. Kamu lamar dia. Loh, Ma. Kamu tuh gimana sih? Masa kamu suruh Raka lamar Kejora? Itu satu-satunya cara supaya kita bebas membalas dendam. Setelah kamu menikah dengan Kejora, buat Kejora menderita menjadi istri kamu. Tapi Ma,
Nggak harus seperti ini kan, Ma? Jadi harus seperti apa, Raka? Apa perlu Mama diam-diam turun sendiri, menabrak Kejora sampai persis seperti kelakuan orang tuanya pada adik kamu? Enggak, Ma dengerin aku dulu deh, Ma. Kamu yang harus dengerin Mama. Kamu tuh udah janji mau nurut sama Mama. Jadi lakukan apa permintaan Mama. Tapi kan, Ma, ini... Nggak ada tapi. Kamu lakukan, nggak pakai tapi. Oh, kamu mau ingkar janji? Hah? Kamu lebih seneng melihat Mama menderita, melihat Mama gila? Iya. Jawab, Raka. Jawab. Kamu senang melihat Mama menderita dan gila? Baik. Baik. Ma! Rati. Mama jangan, Ma. Rati. Ma jangan, Ma. Apa-apaan kamu? Buang aja itu, buang. Enggak, biarin Mama. Daripada punya anak nggak nurut seperti dia. Enggak, Raka. Biarin Mama. Jangan, Ma. Biarin Mama. Kamu jahat, kamu jahat. Kamu nggak nurut sama Mama. Biarin Mama. Iya, oke. Raka janji, Raka akan nurut permintaan Mama. Kamu nurut, segera kamu nikahi Kejora. Buat dia menderita. Nggak bisa nih, nggak bisa. Aku harus tenang. Jangan sampai Mas Agung milih si Willa dan anak yang pelakor itu. Pak! Tolong anak saya, Pak! Bu, tolong anak saya! Mama, kita bawa korban ke rumah sakit yuk. Jangan, Pak! Jangan! Udah biarin aja. Kasihan dia bisa kehilangan anaknya, Mama. Pak! Tolong anak saya! Masa iya sih? Itu dia? Berarti itu anaknya Widodo dong yang meninggal ketabrak sama aku dan Mas Agung waktu dulu. Tapi kok Widodo nggak pernah ngomong lagi ya tentang hal itu? Bener nggak ya? Aku masih nggak yakin deh. Kenapa? Kenapa harus Kejora? Kenapa harus Kejora yang dijadikan alat untuk balas dendam? Raka, Mama bawain susu buat kamu. Loh. Kok Raka nggak ada? Pasti dia ke rumah Kejora dan melamar dia. Baguslah kalau begitu. Raka itu memang gak bisa diandelin buat balas dendam. Aku gak bisa tinggal diam. Aku harus bertindak. Aku tidak akan membiarkan pembunuh anakku itu bebas berkeliaran.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mas. Dari mana kamu? Dari rumah, sengaja kesini. Kenapa? Nggak ada apa-apa, memang mau sengaja kesini aja. Nggak apa-apa kan? Aku mampir di sini. Ya nggak apa-apa dong, Mas. Emang siapa sih yang larang kamu di sini? Soalnya Tias lagi. Udah sabar lah. Papa! Maaf ya, makan malamnya jadi berantakan. Nggak apa-apa, Pak. Nah, berhubung Papa kesini, aku bakal masak buat kita makan malam bareng. Gimana? Mau dong, Papa kelaparan. Soalnya tadi kan kita nggak jadi makan malam. Ya udah, aku siap-siapin dulu ya semuanya. Iya, sayang. Papa tunggu sini sama Ibu, ya. Oke. Bila, kamu kangen nggak sama aku? Sih, Mas. Aku tahu kamu kangen. Aku kan kangen ya. Mas ingat umur. Daripada nggak ngerti mau ngapain, bantuin Kejora masak. Ya? Kami datang. Kok pada kesini? Aku belum selesai masaknya. Kita kan mau itu bantuin kamu masak lah. Ya cepat makannya. Ya. Ya udah. Kalau gitu aku mau bersihin piring, aku potong-potong cabai. Ya. Oke. Oke. Ibu menilai aja deh. Ya. Nih. Oke. Itu ketebelan, Papa. Oke. Nah, segini. Ya udah. Terus. Hati-hati jangan. Kan. Ya, Mas, kamu habis pegang cabai kok mau pegang mata? Nggak Kamu apa-apa. nangis lagi? Cabai ini sudah membantu aku untuk mengeluarkan air mata kebahagiaan. Jora, papa kamu nih. Ya, nikmatin aja biar bahagia. Kenapa sih, Pak? Aduh. Kena cabai. Nah. Sekarang cuci tangannya, Mas. Nggak, udah nih. Mana? Nah, ini. Selesai semuanya. Teman Jadi. sambalnya nih. Yeay. Papa jadi makin lapar. Yaudah sini, Ibu bawa ke meja makan dulu ya. Ya. Bisa, Bu? Bisa dong. Oke. Kejora. Papa udah tahu soal yang terjadi sama anak kamu. Papa akan bantu kamu untuk cari dia. Ya. Papa bukan hanya untuk mencari anakmu. Tapi Papa mencari cucu Papa. Apapun cara dan risikonya. Papa akan bantu kamu. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Pasti Papa bantu. Ibu terharu deh. Enak juga. Pada lapar gak sih? Hei, ayo. Iya. Nasinya tadi udah duluan ya? Udah di sana. Ya. Ayo. Oke, mari makan. Mari. Kamu dari rumahnya Wila kan? Kalau iya kenapa? Memangnya ada pelanggaran hukum kalau ngunjungin keluarga sendiri? Kayaknya aku tahu siapa ibunya Raka. Maksud kamu? Tadi aku ketemu ibunya Raka. Dia itu perempuan yang anaknya kita tabrak lari zaman dulu, inget nggak? Yang kita nggak tolongin. Tapi aku masih mau investigasi ulang lagi sih. Aku mau lihat lebih lanjut lagi, apakah benar atau enggak. Kamu itu jangan suka mancing-mancing ribut deh. Aku capek, aku butuh tidur. Mas Agung nggak mau denger mungkin karena aku juga belum yakin soal ibunya Raka itu. Mending besok aku pastiin dulu ke Widodo bener apa enggaknya. Dan apa maksud Widodo nggak bilang ke aku soal itu.
berita tentang anak aku. Papa, ini semua pasti Papa yang lakukan. Ya Allah Fajar, semoga kamu segera ketemu, Nak. Tante Rati. Halo Tante, ya, ada apa? Oh, Tante mau ketemu sama aku sekarang? Oh iya, Tante udah di sana. Yaudah nanti aku segera ke sana ya Tante. Iya, sampai ketemu Tante. Ada apa ya? Tante Rati kok minta ketemuan? Masih ada waktu sih. Ya, tolong ambilin creamer. Siap, Pak. Kenapa, Ma? Pelan-pelan dong. Ini siapa yang pasang iklan coba? Aduh, aku keselak, Pak. Coba lihat. Akhirnya dipasang juga nih iklan. Iklan apa, Pak? Papa lagi bantu Kejora untuk cari anaknya yang hilang. Bukannya dia bilang kalau anaknya itu meninggal? Awalnya memang begitu. Tapi begitu mereka mau pindahin makamnya ke Jakarta, begitu makam yang di Jogja dibongkar, nggak ada tulang belulang, kosong. Jadi sekarang Mas Agung tahu kalau anaknya Kejora masih hidup dan malah bantu cari. Kamu tahu cerita ini dari mana sih, Pak? Dari Wila. Ini cucu papi. Ya, sarapan lagi yuk. Wila lagi. Tapi aku harus gerak cepat. Jangan sampai Kejora tahu kalau anaknya adalah Aldi. Tante? Kejora. Tante ada apa? Kayaknya ada yang penting ya? Tante mau memberikan cincin ini buat kamu. Untuk apa, Tante? Tante ingin kamu segera menikah dengan Raka. Ya, Tante makasih banyak untuk restunya. Iya, Tante juga mau minta maaf sama kamu karena telah membuat kamu bingung atas sikap Tante selama ini. Tante itu belum bisa melupakan trauma masa lalu. Gak apa-apa Tante, aku ngerti kok. Oh ya, sini Tante pakein cincinnya. Cincin ini akan menjadi saksi penderitaan kamu, Kejora. Oh iya, tadi di rumah Tante buat teh wedang jahe. Ini kamu minum ya, bisa membuat kamu lebih sehat. Ya ampun Tante, makasih banyak untuk perhatiannya ya. Sebentar lagi kamu akan nikah dengan Raka. Berarti kamu juga akan jadi anak Tante. Dan Tante ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Makasih Tante. Ada apa, Tias? Lihat iklan ini. Aku nggak nyangka ya Mas Agung buang-buang uang untuk bikin iklan besar-besaran kayak gitu. Tadi pas jalan ke sini, aku lihat ada di billboard segala. Ngapain sih dia buang-buang uang segala? 2 miliar? Kamu jangan liatin hadiahnya dong. Tias, dengan hadiah sebesar ini otakku langsung bekerja.
Tapi aku minta anak palsu itu secepatnya. Oh, kamu tenang aja, Tias. Setelah lihat iklan ini, aku akan cepat menemukan anak palsu itu. Aku akan atur semuanya. Kamu tinggal duduk manis saja. Oke, tapi jangan sampai Mas Agung tahu rencana kita. Beres, Tias. Tapi kamu kenapa nggak pernah bilang anak kamu korban tabrak lari Mas Agung dulu? Istri kamu kenalin aku loh. Aku udah ikhlasin kok anakku meninggal, Tias. Tapi istri kamu belum. Kalau dia bisa aku kendalikan. Udahlah, kamu jangan khawatir. Ya, dia ngeliat aku tuh kayaknya dia kenal dan dia marah banget. Kayaknya dia merencanakan sesuatu buat balas dendam deh ke aku. Oh ya memang dia akan balas dendam. Tapi aku udah cuci otaknya, Tias. Aku arahkan dia untuk balas dendamnya ke Kejora. Bukannya kamu seneng kalau Kejora yang jadi target? Bener juga sih. Sudahlah, Tias sayang. Kamu nggak perlu khawatir. Sampai kapanpun aku tetap cinta sama kamu. Iya apaan sih Widodo? Udah gak usah lebay deh. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Cepetan, jangan lama-lama. Aku bakalan korek informasi tentang anaknya Kejora dari Raka. Ciri-ciri waktu bayinya gimana atau apapun. Biar aku bisa cari anak palsu itu. Lalu aku dapat 2 miliar. Sini kamu, hah? Berani kamu melanggar perintah saya ya? Gara-gara kamu anak saya hampir mati. Maaf bos, saya mana tahu kalau anak bos masuk ke dalam mobil itu. Lagian, saya juga menuruti semua perintah bos. Saya udah telepon kamu. Kenapa bomnya bisa meledak? Kalau anak saya jadi korban gimana? Hah? Kalau dia sampai kamu yang saya... Papanya Raka lagi ributin apa sih sampai segitunya? Harusnya bos bilang dari awal, kalau anak bos masuk ke dalam mobil Kejora. Jadi saya tidak meledakkan mobil itu bos. Apa? Jadi mobil Kejora sempat dibom? Kok aku nggak tahu? Oh iya, aku ingat. Aku sempat baca berita, ada mobil yang meledak waktu itu. Jadi itu mobilnya Kejora. Ya Allah. Sekarang kamu pergi. Uang kamu nanti saya transfer. Ingat ya, tutup mulut. Cepat pergi. Baik, bos. Ngapain Pak ngumpet di sini? Ada yang bisa dibantu? Itu Pak, apa? Teman saya itu mau ulang tahun, terus saya mau kasih kejutan. Maafin Pak, saya telah merusak rencana Bapak. Jadi nggak jadi deh ini mau kasih kejutannya. Yaudah nggak apa-apa deh Pak. Sekali lagi, maafin saya Pak. Saya permisi. Ya silakan Pak. Kemana mereka? Kemana ya mereka? Aku harus kasih tahu Kejora. Gak diangkat lagi. Ayo dong Kejora angkat. Selamat siang. Iya. Bisa bicara dengan Bu Kejora? Ini penting banget. Bu Kejoranya lagi nggak ada di ruangan. Oh iya. Makasih ya Mbak, makasih. Kamu di mana sekarang? Aku takut sekarang kamu lagi dalam bahaya. Mamanya Raka ternyata baik banget, perhatian, dan mamanya Raka nggak canggung minta aku untuk cepet-cepet jadi mantunya. Saking aku betah ngobrol sama mamanya Raka, aku nggak sadar kalau aku udah telat banget ke kantor. Semoga
hubungan aku sama Raka akan selalu baik-baik aja. Meskipun aku belum sepenuhnya yakin apa aku cinta sama Raka atau enggak. Tapi aku tahu Raka tulus banget sayang sama aku. Dan dia juga selalu jaga dan melindungi aku selama ini. Mamanya Raka baik banget. Ngasih wedang jahe ini buat aku. Ya Allah, aku kenapa? Aduh, sakit banget. Sepertinya racun yang diminum Kejora sudah mulai bekerja. Bagus.